Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusia Kamarullah dalam channel Education, edukasi tanpa batas. Sahabat Yuka, kali ini saya akan mereview bagaimana caranya mengedit gambar atau foto yang ingin kita upload atau yang ingin kita perbaiki supaya tampak menarik. Langsung saja dengan menggunakan aplikasi apa? Cekidot. Sahabat Yuka, kali ini kita akan mengedit sebuah foto untuk dijadikan foto pada gambar di Tokopedia untuk berjualan. Caranya kita cari KineMaster, aplikasi KineMaster. Nah, ini adalah aplikasi KineMaster yang mudah di handphone, dan memang KineMaster ini hanya khusus untuk aplikasi pada handphone. Kita langsung masuk saja, boleh klik yang baru. Kalau untuk icon atau untuk gambar di jualan itu biasanya 1:1. Nah, di sini ada rasionya. Teman-teman bisa pilih 16:9 secara landscape, atau 9:16 dengan portrait, atau 1:1. Kali ini saya akan membuat rasio dengan 1:1. Langsung saja, mau pakai background atau tidak, saya biasanya menggunakan kita pakai background aja. Misalnya ini backgroundnya putih, tinggal pilih. Ini adalah contoh-contoh dari background. Kemudian setelah dipilih, kita oke, checklist. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian bagaimana caranya memasukkan gambar? Di pojok kanan ini, di sini ada berbagai macam fitur. Jadi ada media itu seperti yang di awal ini untuk memasukkan media. Kemudian ada layer ini adalah tambahan media. Kemudian ada mic untuk memasukkan suara ketika medianya sudah ada, dan ada audio ini adalah tambahan suara untuk di media tersebut. Tapi kalau untuk gambar, kita hanya mencari fotonya saja. Jadi misalnya kita lihat di layer sini ada 5 item, ada 5 pilihan. Ada media, ada efek, ada stiker, ada teks, dan ada handwriting. Saya ambil media. Saya akan mencari foto mana yang akan diambil untuk dijadikan sebagai gambar yang mau diupload. Jadi misalnya kita mencari kamera. Nah, misalnya di sini banyak foto-foto saya. Jadi misalnya nah, contohnya seperti ini. Misalnya foto ini. Atau kalau sini tidak suka, boleh dihapus. Kita ambil lagi di layer, kemudian lihat lagi medianya, cari lagi di kamera atau di foto-foto yang sudah kita masukkan. Jadi misalnya saya mau foto ini. Ya, ini kalau misalnya ini kan sudah masuk nih. Misalnya kita mau ganti backgroundnya biar cocok dengan fotonya. Misalnya backgroundnya mau saya ganti, terus diklik. Kemudian di sebelah kanan ini ada background, kita ganti warnanya. Misalnya saya ganti warna agak kekuningan. Oke. Nah, jadi warna di sini sudah kuning, berubah jadi kuning. Kemudian kalau gambar ini mau kita satukan di dalam background, maka kita harus cari pilihan blending. Nah, ini ada blending. Kemudian kita pilih, ini pilihannya banyak macam ya. Pilihannya banyak macam. Jadi misalnya kalau kita pilih overlay, dia akan hilang, jadi warnanya tenggelam. Dan multiply. Jadi multiply ini bisa screen hilang, bisa soft light atau hard light. Nah, hard light ini karena dia sangat terang, maka
Saya pilihnya yang ini saja, yang multiply, dia menyatu. Kemudian kalau sudah selesai kita klik sembarang, jadi dia hilang. Nah selanjutnya ini mungkin terlalu luas ya, mau saya kecilkan ruang gerak gambarnya, maka bisa di cropping. Jadi saya mau ambil hanya ada foto pipet dan botolnya saja. Nah bisa seperti itu. Setelah ini kita croppingnya kita oke, maka jadilah seperti ini. Jadi kita sudah bisa kemana-mana. Nah misalnya mau kita tambahkan, saya mau tambahkan ini adalah gambar dari British Police. Jadi misalnya kita kalau sudah selesai, oke, kita tambahkan lagi di layer teks. Kenapa? Karena kita akan memasukkan kata-kata. Misalnya di sini saya masukkan British Police, British Propolis. Jadi karena dia terpisah, saya akan pisahkan. Jadi masukkan dulu Britishnya. Nah karena di sini putih ya, jadi warna dari tulisannya putih. Jadi kita ganti, klik, kita ganti misalnya kuning. Kemudian kalau British Police itu biasanya dia garisnya merah. Nah untuk menambahkan garis kita pilih di bawah sini banyak pilihan. Kita klik outline. Outline-nya aktifkan, maka hitam. Nah nanti hitamnya kita ganti jadi warna merah. Nah kalau misalnya mau ditambah, ini bisa dibesarkan seperti ini. Kemudian ini terlalu kaku misalnya, jadi saya mau ganti bentuk hurufnya, bisa di AA. Nah di sini ada banyak pilihan huruf dan ini juga bisa di download. Jadi mau pilih huruf yang mana modelnya. Sini banyak pilihan. Karena di saya sudah banyak pilihan hurufnya, jadi saya mau memilih huruf yang ada di yang sudah di download saja. Jadi misalnya saya memilih huruf Loboto Condensed Bold Italic. Nah, ini pilih oke. Maka jadilah seperti ini dia, British. Kemudian saya mau tambah lagi, ada propolisnya. Maka di sini bisa, karena males mau masuk lagi ke sana, jadi bisa langsung duplikat saja. Klik pojok kiri atas, itu ada pilihan duplikat, dia bring to front, bring to forward, send backward dan lain-lain. Kemudian saya duplikat, maka di sini langsung ada nih dua. Nah di sini saya mau ganti namanya jadi propolis. Jadi misalnya sini saya hapus, saya ganti. Jadi biar bentuknya sama, hurufnya sama, dan besarnya juga sama atau ukurannya juga sama. Jadi memudahkan kita untuk tidak merubahnya lagi. Jadi karena kalau propolis itu biasanya dia lebih kecil, maka kecilin sedikit. Sini masuk sini. Nah kira-kira seperti itu, British Police. Kemudian pada tulisan ini kalau kita ingin kasih glowing, jadi misalnya di Britishnya mau saya kasih glowing, jadi biar agak besar atau agak menyala, saya kasih glowing. Jadi misalnya glowingnya warna merah misalnya. Nah maka tuh perbedaannya, ada glowingnya tuh. Nah jadi dia jadi lebih hidup. Kemudian misalnya di sini saya mau masukkan lagi logo toko saya. Jadi misalnya logo toko, kemudian cari lagi di mana ada logo. Nah di sini misalnya. Nah ini adalah logo-logo yang sudah pernah dibuatnya di sini juga sama. Nah ini adalah logo toko, sama seperti tadi. Kalau ingin digabung, maka kita bisa pilih cari blending untuk membaurkannya di background. Blending, jadi misalnya multiply. Nah yang di backgroundnya udah hilang, jadi dia menyatu. Jadi caranya untuk merubah lagi seperti ini, rubah ke sebelah sini. Kemudian ya kira-kira seperti inilah. Misalnya ada tulisan apa lagi, bisa ditaruh di sini. Atau misalnya oh ya saya mau tambahin stiker deh biar agak menarik dikit. Jadi misalnya tambah stiker. Sini ada stiker atau efek ya. Jadi saya kasih stiker. Jadi misalnya stiker yang mau saya masukkan itu stiker
Misalnya apa ya, glowing star. Nah, jadi biar tampak bagus. Jadi di mana nih misalnya? Oke. Saya kasih glowing star. Nah, misalnya ini di sini deh. Jadi biar tampak hidup. Kemudian sudah, ini jadi bisa mau yang pilih yang mana nih, seperti ini tinggal digerakin aja karena dia bergerak stikernya. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Setelah itu misalnya di sebelah kanan ini kan kosong, jadi bisa kita tambahkan misalnya manfaat. Kita tambahkan lagi teks manfaat. Manfaatnya apa, atau misalnya kandungannya apa, boleh di situ kita oke. Dia hurufnya tetap putih ya, jadi kita ganti warna hurufnya jadi misalnya hijau, terus dikasih outline supaya apa, dia supaya terang, supaya hidup. Nah, seperti itu manfaatnya. Jadi manfaatnya, atau misalnya kalau mau dirubah lagi boleh lagi, keluar outline ke huruf yang tadi, misalnya titik 2 nya belum nih, titik 2. Oke. Terus misalnya hurufnya nggak kurang pas nih, jadi bisa kita ganti lagi. Kita pilih hurufnya. Misalnya saya ganti hurufnya ini Marco One regular. Nah, jadi seperti itu manfaat dan lain-lain. Jadi bisa teman-teman langsung ditambahkan. Nah, ini pengaturannya ini ada di sini. Jadi misalnya ini nggak pas nih, nggak rapi. Saya mau ganti nih biar dia rapi. Nah, sini deh. Nah, sudah. Kemudian kalau misalnya ini kan sudah selesai nih fotonya, anggap saja ini sudah selesai. Kemudian kita mau gimana caranya memfotonya? Di sebelah kiri ini ada capture. Sebelah kiri ini ada capture. Nah, ini kalau untuk jelasnya, jadi teman-teman bisa klik yang di kotak 4 ini, kotak layar ini, klik, jadi dia fotonya bisa lebih besar. Di sini ada sebelah kiri ada pilihan, ada picture, ada kembali, re-undo, ada undo, terus ada untuk ke slide berikutnya. Nah, saya klik capture and save. Saya klik capture. Nah, berarti gambarnya sudah tersimpan di foto. Bagaimana caranya untuk melihat foto? Nah, sekarang kita sudah keluar dari sini. Kemudian kita lihat di foto picture. Di foto mana yang tadi hasil editan? Nah, ini dia. Nah, ini adalah hasil editan. Jadi kita tinggal share ke mana yang mau kita kirim. Jadi misalnya ini hasil dari editan menggunakan KineMaster. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.